Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai budaya dan masyarakat Islami dengan saya Febri Azmiana Siregar. Nama saya Anissa Dwi Afrianti. Nama saya Dani Chandra. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa Nabilah. Nama saya Maulana Al-Aziz Sarahab. Langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian kebudayaan Islam yang akan disampaikan oleh Saudara Dani Chandra. Kepada Saudara Dani Chandra, dipersilakan. Budaya dalam Islam. Pengertian kebudayaan Islam. Al-Quran memandang kebudayaan merupakan suatu proses dan meletakkannya sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan merupakan suatu totalitas kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal, hati, dan tubuh yang menyatu dalam suatu perbuatan. Karena itu, secara umum kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia. Ia tidak mungkin terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, ia bisa lepas dari nilai-nilai ketuhanan ketika manusia telah mengabaikan eksistensi Tuhan di dalam hidupnya. Kebudayaan menurut para ahli. Taylor mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Erlinton mendefinisikan kebudayaan sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dari hasil tingkah laku yang unsur-unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota dari masyarakat tertentu. Secara etimologis, budaya Islam adalah hasil budi dan daya manusia yang berpolakan Islam. Secara terminologi, budaya adalah pola perilaku dan teknologi manusia secara keseluruhan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Yang dimaksud dengan pola perilaku adalah tata cara bertindak yang dihasilkan dari hasil pemikiran, perasaan, dan keyakinan yang bersumber dari nilai-nilai dan norma yang berpengaruh padanya. Kebudayaan Islam adalah hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk keberpikiran dan berkembangnya. Hasil olah akal, budi, rasa, dan karsa telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, berkembang menjadi sebuah peradaban. Sehubung dengan hasil perkembangan kebudayaan yang dilandas nilai-nilai ketuhanan atau disebut sebagai peradaban Islam, maka fungsi agama di sini semakin jelas. Ketika perkembangan dan dinamika kehidupan umat manusia itu sendiri mengalami kebekuan karena keterbatasan dalam memecahkan persoalannya sendiri. Di sini sangat terasa akan perlunya suatu bimbingan wahyu. Kebudayaan akan terus berkembang, tidak akan berhenti selama masih ada kehidupan manusia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas dan aktivitas manusia, baik dalam konteks hubungan dengan sesama maupun dengan alam lingkungannya, akan selalu berkaitan. Hal ini berarti manusia sebagai makhluk budaya dan makhluk sosial tidak akan pernah berhenti dari aktivitasnya dan tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Kebudayaan akan berhenti ketika manusia sudah tidak sanggup lagi menggunakan akal budinya. Selanjutnya, mengenai sejarah intelektual Islam akan disampaikan oleh Saudari Anissa Dwi Afrianti. Kepada Saudari Anissa dipersilahkan. Kedua, sejarah intelektual Islam. Pada masa awal perkembangan Islam, sistem pendidikan dan pemikiran yang sistematis belum terselenggara karena ajaran Islam tidak diturunkan sekaligus. Namun demikian, isyarat Al-Quran sudah cukup jelas meletakkan fondasi yang kokoh terhadap pengembangan ilmu dan pemikiran. Sebagaimana terlihat pada ayat yang pertama diturunkan, yaitu suatu perintah untuk membaca dengan nama Allah. Surat Al-Alaq ayat 1. Dalam kaitan itu dapat dipahami mengapa proses pendidikan Islam pertama kali berlangsung di rumah, yaitu Darul Arqam. Ketika masyarakat Islam telah terbentuk, maka pendidikan Islam dapat diselenggarakan di masjid. Proses pendidikan pada kedua tempat tersebut dilakukan dalam lingkaran besar atau disebut halaqah.
Dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Harun Nasution, dilihat dari segi perkembangannya, sejarah intelektual Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 masa, yaitu masa klasik antara tahun 650 sampai 1250 Masehi, masa pertengahan antara tahun 1250 hingga 1800 Masehi, dan masa modern sejak tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Pada masa klasik, pada masa ini lahirlah para ulama mazhab seperti Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Sejalan dengan itu lahir pula para filsuf muslim seperti Al-Kindi tahun 801 Masehi, seorang filsuf muslim pertama. Di antara pemikirannya, ia berpendapat bahwa kaum muslimin hendaknya menerima filsafat sebagai bagian dari kebudayaan Islam. Selain Al-Kindi, pada abad itu lahir pula filsuf besar seperti Al-Razi, lahir tahun 865 Masehi, Al-Farabi, lahir tahun 870 Masehi. Dia dikenal sebagai pembangun agung sistem filsafat Islam. Pada abad berikutnya, lahir pula filsuf agung Ibnu Miskawai pada tahun 930 Masehi, yang terkenal memiliki pemikiran tentang pendidikan akhlak. Selanjutnya, Ibnu Sina tahun 1037 Masehi, Ibnu Bajjah tahun 1138 Masehi, dan Ibnu Rus tahun 1126 Masehi. Pada masa pertengahan, dalam catatan sejarah pemikiran Islam, pada masa ini merupakan fase kemunduran, karena filsafat mulai dijauhkan dari umat Islam, sehingga ada kecenderungan akal dipertentangkan dengan wahyu, iman dipertentangkan dengan ilmu, dan dunia dipertentangkan dengan akhirat. Jika diperhatikan secara seksama, pengaruhnya masih ada hingga sekarang. Selanjutnya, mengenai nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya, materi mengenai nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Dalam ajaran Islam sendiri, meniru budaya suatu kaum itu boleh-boleh saja, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Apalagi yang ditiru ialah panutan suci kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun, yang tidak boleh ialah menganggap bahwa nilai-nilai budaya Arabnya dipandang sebagai ajaran Islam. Dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia, para penyiar agama mendakwakan ajaran Islam melalui bahasa budaya, sebagaimana yang dilakukan oleh para wali di tanah Jawa. Karena kehebatan mereka dalam mengemas ajaran Islam dengan bahasa budaya masyarakat setempat, sehingga masyarakat tidak sadar bahwa nilai-nilai ajaran Islam telah masuk dan menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Materi mengenai etos kerja, sikap terbuka dan adil akan disampaikan oleh Saudari Khairunisa Nabila. Kepada Saudari Khairunisa Nabila dipersilahkan. Yang keempat, etos kerja, sikap terbuka, dan adil. Dalam konteks budaya yang selalu menjadi konteks kaum muslimin dalam etos kerja ada 6. Yang pertama ada iman, yang kedua ada ikhlas, yang ketiga ada ihsan, yang keempat ada ibadah, yang kelima adalah ilmu, yang keenam adalah Islam. Yang pertama, iman. Dengan dasar iman, seorang pekerja akan mencintai pekerjaannya sebagai amanah, sehingga dia melaksanakan pekerjaannya dengan sepenuh hati dan semaksimal kesanggupannya. Yang kedua, ikhlas. Orang yang bekerja dengan ikhlas tidak pernah mengharapkan apapun selain dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia yakin benar kalau tidak mendapatkan di dunia, pasti akan mendapatkan pahala di akhirat, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7. Yang ketiga ada ihsan. Bekerja atau beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya, dan apabila kamu tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihat apa yang engkau lakukan. Yang keempat, ada ibadah. Bila pekerjaan dilakukan berdasarkan iman, ikhlas, dan ihsan, maka semua pekerjaan itu akan berubah menjadi ibadah.
Yang kelima ada ilmu. Mencari ilmu meningkatkan produktivitas, mencari inovasi atau kreasi baru, dan meningkatkan efisiensi tidak dibatasi oleh usia, ruang, dan waktu. Yang keenam ada Islam, menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berupaya semaksimal mungkin untuk menetapkan takdirnya. Dalam pengaplikasian sikap terbuka dan adil, maka sebagai iktibar dapat dicermati peristiwa penyembelihan kurban yang sangat bersejarah yang dibebankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan peristiwa itu, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayah, Siti Hajar sebagai ibu, dan Nabi Ismail sebagai anak dapat dijadikan pelajaran bagi pembinaan pendidikan keluarga insani pada masa kini, yaitu tentang pentingnya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki sikap terbuka serta lazim, menggunakan musyawarah dalam masalah-masalah yang harus dipecahkan. Materi selanjutnya mengenai masyarakat beradab dan sejahtera akan disampaikan oleh Saudara Maulana Al-Haji Sarahab. Kepada Saudara Maulana dipersilakan. B. Masyarakat beradab dan sejahtera. 1. Konsep masyarakat madani. Dalam masyarakat madani, nilai-nilai peradaban menjadi ciri utama. Karena itu, di dalam sejarah pemikiran filsafat, sejak filsafat Yunani sampai era filsafat Islam, juga terkenal istilah Madinah atau polis, yang berarti kota. Artinya masyarakat yang maju dan berperadaban. Masyarakat madani menjadi simbol idealisme yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan ilustrasi masyarakat ideal sebagai gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Quran Surah Saba ayat ke-15. Masyarakat madani sebagai masyarakat yang ideal itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bertuhan. Yang kedua, damai. Yang ketiga, tolong menolong. Yang keempat, toleran. Yang kelima, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Yang keenam, berperadaban tinggi. Dan yang ketujuh, berakhlak mulia. Kedua, peran umat dalam mewujudkan masyarakat madani. A. Keniscayaan peranan umat Islam. Umat Islam adalah umat yang diberikan kelebihan oleh Allah di antara umat pemeluk agama lain. Umat Islam memiliki aturan hidup sempurna sesuai dengan fitrah hidupnya. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3, Allah menegaskan, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dinal Islam lakum wa raditu ni'mati alaikum wa atmamtu dinakum lakum akmaltu yawm. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Kesempurnaan Islam menjadi nikmat karena Islam memberikan dasar-dasar kehidupan yang lengkap dalam berbagai aspek kehidupan. Petunjuk-petunjuk dasar dalam ajaran Islam memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengenal Tuhannya dan mengenal dirinya dan mengetahui rahasia dan lingkungannya. Ajaran Islam sangat menghargai akal dan menjadikan akal sebagai anugerah tertinggi. Akal merupakan salah satu media terpenting untuk membangun peradaban dan merekayasa alam dan melestarikannya. Namun akal tersebut harus selalu melihat kepada nas-nas Al-Quran dan sunnah-sunnah agar ia terbimbing. Kemudian yang B, keniscayaan sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Dimaksud dengan sistem ekonomi yang menggunakan prinsip ekonomi yang dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Jika Al-Quran dan hadis dipelajari dengan seksama, tampak jelas bahwa Islam mengakui motif laba atau profit dalam kegiatan ekonomi. Namun motif itu terkait atau dibatasi oleh syarat-syarat normal.
sosial, dan pembatasan diri. Islam mengharamkan riba, tipu daya atau goror, pemaksaan atau ikrah, dan eksploitasi berlebihan dan mudarat. Islam lebih mengedepankan ekonomi pasar untuk mengembangkan harta. Sebab harta bukan saja untuk kesejahteraan pribadi tetapi juga untuk kesejahteraan sosial. C. Zakat dan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat. Menurut ajaran Islam, dengan terlaksananya hubungan tersebut, maka manusia akan sejahtera baik dunia maupun akhirat. Untuk mencapai tujuan itu, maka diadakan zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf kepada pihak-pihak yang memerlukan. Dengan pengelolaan zakat dan wakaf dengan baik, maka akan terwujud masyarakat madani, yaitu masyarakat akan sejahtera sosial ekonomi. Demikianlah presentasi kami mengenai budaya dan masyarakat Islam. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi bagi kita semua.